Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu, apa kabarnya semuanya? Puji Tuhan, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkaulah bersama dengan kami Tuhan, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, nas kita diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Demikian bunyinya. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya coba saudara-saudara untuk menceritakan sebuah cerita. Cerita ini bukan cerita yang cerita tentang orang lain, tapi juga mungkin cerita ini ada hubungannya dengan kita semua, saudara-saudara. Ceritanya begini, saudara-saudara. Ada seorang pria, jadi dari pria ini dari luar hidupnya terlihat baik. Dan seorang pria ini, dia ini adalah sering datang ke gereja, ia suka melayani, dan ia dikenal sebagai orang percaya. Tapi saudara-saudara, di dalam ia menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ada dua kehidupan di dalam dirinya. Kehidupan pertama yang terlihat demikian, saudara-saudara. Di depan orang, wah dia banyak tersenyum. Di depan orang, ia berbicara rohani. Di depan orang, ia terlihat baik. Semua orang berkata, wah dia ini orang yang diberkati. Dan yang kehidupan kedua, saudara-saudara, yang tersembunyi, tapi saat sendirian, pikirannya liar. Saat sendirian, hatinya gelisah. Saat sendirian, ia jatuh pada dosa yang sama. Dosa yang selalu berulang kali. Dan setiap kali selesai, ia berkata, ini adalah dosa terakhir saya. Tapi besoknya, ia jatuh ke dalam dosa lagi. Saudara-saudara, suatu malam, pria ini duduk sendirian. Dan ya kita tahu, pada saat sendirian itu lampu kamar redup, dan tidak ada suara, hanya ada suara hatinya. Dan untuk pertama kalinya, saudara-saudara, ia tidak menyalahkan keadaan dan tidak juga menyalahkan orang lain. Namun ia berkata demikian, Tuhan, kenapa aku seperti ini? Aku percaya Engkau, tapi hidupku tidak berubah. Saudara-saudara yang terkasih, kalimat ini sangat jujur. Katakan demikian, aku percaya, tapi aku tidak berubah. Saudara-saudara, di dalam keheningan itu, seakan-akan Tuhan bertanya demikian. Apakah engkau sungguh milikku atau engkau masih milik dunia? Saudara-saudara, ada pertanyaan yang berat. Apakah itu tadi pertanyaan Tuhan itu adalah suatu pertanyaan yang berat? Tentu bukan. Karena berapa lama kita gereja, berapa banyak kita melayani. Bukan berarti berapa lama kita sering ke gereja, dan juga bukan berapa banyak yang kita layani, tapi adalah siapa yang memiliki hidup kita. Nah ini saudara-saudara, banyak orang berpikir kalau saya sudah percaya Tuhan, kalau hidup saya, maka hidup saya akan otomatis berubah. Tapi kenyataannya adalah kita sering hidup di antara dua dunia.
Kita ingin Tuhan, tapi kita masih mencintai dunia. Kita ingin benar, tapi kita masih menikmati dosa. Kita ingin kudus, tapi kita tidak mau melepaskan yang lama. Nah, ini saudara-saudara, ini terjadi konflik terbesar di dalam kita sendiri. Bukan di luar, tetapi juga konflik itu bisa terjadi di dalam. Saudara-saudara, masalah terbesar kita bukan tentang masalah lingkungan. Masalah terbesar kita bukan tentang masalah orang lain, dan juga masalah terbesar kita bukan tentang keadaan, tetapi adalah hati kita sendiri. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan lagi. Ketika pria itu membuka Alkitabnya, tangannya gemetar, matanya mulai membaca, dan ia sampai pada ayat ini katakan, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Membaca hal itu, kemudian ia berhenti. Ia menghela napas panjang, dan ia berkata, Tuhan, itu terlalu tinggi. Nah, tapi Tuhan seakan berkata demikian. Aku tidak meminta yang mustahil. Aku memanggil kau menjadi siapa engkau sekarang di dalam aku. Saudara-saudara, kekudusan bukan standar manusia. Kekudusan adalah panggilan Allah. Nah, saudara-saudara, tentu zaman sudah berubah. Teknologi berubah, budaya juga berubah, tapi ada satu hal yang tidak berubah, yaitu hati manusia tetap sama. Saudara-saudara, mungkin dunia akan berkata demikian, ikuti keinginanmu. Dunia juga hari ini bisa berkata demikian, jadilah dirimu sendiri. Dunia hari ini akan berkata, nikmati hidupmu. Dunia hari ini juga berkata, tidak apa-apa sedikit dosa. Tapi firman Tuhan berkata, kuduslah kamu. Saudara-saudara, itu bukan sekedar perbedaan pendapat. Tentu ini adalah dua arah hidup yang saling berbeda total. Nah, tentu ada di sini kita ada konflik gitu ya, antara dunia dan panggilan Tuhan, yaitu di mana setiap hari kita dihadapkan pada dua pilihan. Apakah kita ikut arus atau ikut Tuhan, ataukah kita kompromi atau taat, atau hidup muda atau hidup benar. Dan seringkali kalau saudara-saudara kita tahu yang benar, tapi kita memilih yang salah. Mengapa saudara-saudara kekudusan terasa sulit? Mari kita jujur. Kekudusan itu sulit ada beberapa hal, saudara-saudara. Yang pertama adalah kita masih membawa kehidupan lama. Kita sudah diampuni, tetapi kebiasaan lama masih ada. Nah, yang kedua, kita hidup di dunia yang tidak kudus. Nah, setiap hari kita melihat dosa, setiap hari kita mendengar dosa, setiap hari kita dikelilingi dosa. Nah, yang ketiga, kita belum sepenuhnya menyerahkan diri. Kita berkata, Tuhan ambil hidupku. Kita berkata, tapi dalam hati, kecuali bagian ini, selalu ada hal-hal yang kita minta supaya tidak diambil semuanya. Saudara-saudara, nah kita coba kembali ke cerita tadi, seorang pria tadi, adalah cerita tadi ya. Nah, ketika ia menutup Alkitabnya, saudara-saudara, ia kemudian berlutut. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak berkata demikian, Tuhan, ampuni aku lagi. Tapi ia berkata, Tuhan, aku lelah hidup seperti ini. Aku tidak mau setengah-setengah lagi. Dan saat itu, saudara-saudara, ia menyadari sesuatu. Bahwa kekudusan bukan tentang mencoba lebih keras. Kekudusan adalah tentang menyerah sepenuhnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Bahwa firman Tuhan hari ini bukan sekedar bagaimana jadi orang baik. Firman Tuhan hari ini bukan sekedar bagaimana menghindari dosa, tetapi adalah bagaimana hidup sebagai orang yang benar-benar milik Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaan besar untuk kita semua, sebelum kita mulai lebih dalam, saya ingin saudara-saudara menurunkan hal ini. Pertanyaannya demikian. Apakah
hidup kita sungguh berbeda dari dunia? Atau hanya berbeda di luar tapi sama di dalam? Apakah kita hidup bagi Tuhan? Apakah hanya hidup dengan label Kristen? Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini bukan hanya ingin mengajar kita, tapi firman Tuhan hari ini adalah mengguncang kita. Firman Tuhan hari ini membangunkan kita. Firman Tuhan hari ini adalah memanggil kita kembali. Di sini kita diajar, saudara-saudara, bahwa Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup setengah-setengah, tapi Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus sepenuhnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita kembali kepada pria dalam cerita tadi. Tadi pria tadi itu berlutut, air matanya jatuh, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia tidak berusaha terlihat kuat di hadapan Tuhan. Namun ia berkata dengan jujur, dikatakan demikian. Dia berkata demikian, Tuhan, aku lemah, aku tidak bisa hidup kudus dengan kekuatanku sendiri. Dan disitulah saudara-saudara, sesuatu mulai berubah. Saudara-saudara, mari kita coba telah lagi hari ini, firman hari ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah titik awal kekudusan, yaitu kejujuran di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, setelah kita tadi membaca tadi firman Tuhan ini, banyak orang ingin hidup kudus, tapi mereka tidak pernah sampai pada titik ini karena kejujuran total di hadapan Tuhan. Namun mereka menyembuhkan dosa, namun mereka membenarkan diri, namun mereka menyalahkan keadaan. Tapi pria ini tidak lagi bersembunyi. Ia berkata, Tuhan, ini aku apa adanya. Saudara-saudara, kekudusan tidak dimulai dari usaha, tapi dari penyerahan. Nanti di ayat 1 dikatakan di ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Nah, di sini saudara-saudara, sering kita berpikir, saya harus lebih kuat, lebih disiplin, lebih rohani. Tapi firman Tuhan menunjukkan kekudusan dimulai saat kita berhenti mengandalkan diri. Firman Tuhan hari ini menunjukkan mulai saat ini bersandarlah pada Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tapi Tuhan mencari hati yang hancur. Saudara-saudara, masalahnya bukan kita jatuh. Masalahnya adalah kita tidak mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kedua yang kita pelajari adalah perubahan dimulai dari dalam, bukan dari luar. Hari ini, saudara-saudara, tidak ada hal besar yang berubah di luar hidup. Dari tadi yang kita ceritakan pria tadi. Namun ia masih bekerja di tempat yang sama. Ia masih hidup di lingkungan yang sama. Tapi ada satu hal yang berubah, yaitu hatinya. Yaitu di mana hatinya berubah dari keinginan dosa menjadi keinginan akan Tuhan. Mungkin dulu ia berkata, aku tidak mau dosa, tapi aku ingin. Nah, sekarang ia berkata, Tuhan, aku lebih ingin Engkau daripada dosa itu. Nah, yang kedua adalah inti kekudusan. Nah, saudara-saudara, kekudusan bukan hanya menjauhi dosa, tetapi adalah mencintai Tuhan lebih dari dosa. Nah, yang ketiga kita pelajari perubahan sejati selalu dimulai dari hati. Nah, jika hati berubah, hidup akan mengikuti. Jika hati tidak berubah, kita hanya berpura-pura. Nah, yang ketiga kita ikuti dari firman Tuhan ini adalah mengenai proses kekudusan, perjalanan, yaitu bukan instan. Saudara-saudara, coba mari kita jujur bahwa kekudusan bukan terjadi dalam satu malam. Nah, kita kembali ke cerita tadi bahwa belum tentu pria itu langsung sempurna. Namun pria itu tadi belum sempurna. Kenapa? Satu, ia masih jatuh, tetapi berbeda. Nah, mungkin dulu jatuh itu artinya menikmati dosa, jatuh dulu tidak peduli kepada semua orang. Namun sekarang, saudara-saudara, ketika dia jatuh, dia sedih. Ketika jatuh,
cepat kembali kepada Tuhan. Nah, ini adalah tanda perubahan sejati. Dan juga mulai melawan. Ciri-cirinya adalah mulai melawan. Dulu mungkin menyerah pada godaan. Sekarang dia sudah melawan. Dan mulai sekarang berdoa dan juga menjauh dari dosa. Dan ketiga, ciri-cirinya ia mulai menjaga hidupnya. Ia sadar kalau aku terus dekat dengan sumber dosa, aku akan jatuh lagi. Maka ia mulai membatasi pergaulan, ia mulai menjaga apa yang dilihat, ia mulai mengatur waktunya. Dan yang ketiga adalah ia mulai menjaga hidupnya. Karena apa? Karena dia sadar kalau aku terus dekat dengan sumber dosa, aku akan jatuh lagi. Maka ia mulai membatasi pergaulan, ia mulai menjaga apa yang dilihat, dan ia mulai mengatur waktunya. Nah, hal keempat adalah pertempuran yang semakin nyata. Nah, di sini saudara-saudara, tidak jadi semakin kita mau hidup kudus, makin kita sadar betapa berdosanya kita. Kenapa? Dulu tidak peka. Contohnya dulu dosa kecil dianggap biasa. Mungkin juga hati tidak terganggu. Nah, sekarang mulai peka, artinya sedikit dosa saja langsung terasa. Hati tidak tenang. Nah, ini adalah bukan kemunduran, tapi ini adalah pertumbuhan. Nah, yang ketiga, Roh Kudus bekerja. Nah, ini saudara-saudara, bahwa kekudusan bukan hasil kekuatan manusia, tapi pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Nah, yang kelima adalah dunia tidak berubah, tapi kita harus berubah. Artinya, tadi kita cerita tadi bahwa seorang pria tadi, mungkin pria tadi itu ada sadar satu hal. Di dalam hatinya mengatakan demikian, dunia sekitarnya tidak akan berubah, tapi teman-temannya tetap. Artinya bahwa sekitarnya mungkin tidak berubah, tapi teman-temannya tetap mengajak, mungkin teman-temannya tetap menggoda, atau teman-temannya tetap menarik. Nah, di sini saudara-saudara, dunia akan selalu berkata, sedikit saja tidak apa-apa. Nah, dunia juga selalu berkata, jangan terlalu serius. Dunia akan selalu berkata, nikmati hidup. Nah, tapi Tuhan berkata demikian, kuduslah kamu. Nah, saudara-saudara, kita tidak bisa hidup kudus jika kita terus mengikuti suara dunia. Saudara-saudara, hal yang keenam adalah kekudusan dalam kehidupan nyata. Nah, mari kita turunkan lebih konkret lagi. Artinya di dalam pikiran. Nah, pria itu mungkin sadar bahwa dosa dimulai dari pikiran. Maka ia mengganti apa yang ia pikirkan. Maka ia mengisi pikirannya dengan firman. Yang kedua, ada kebiasaan. Nah, di situ ia tidak lagi hidup sembarangan. Ia tidak lagi mengikuti perasaan, tetapi hidup dengan disiplin. Nah, juga dalam tampak keputusan kecil. Saudara-saudara, kekudusan sering ditemukan oleh keputusan kecil setiap hari. Contoh, klik atau tidak klik, istilah sekarang, gitu ya, pergi atau tidak pergi, atau berkata atau diam, atau istilah sekarang login atau login, gitu ya, atau load out, gitu ya. Nah, ini adalah keputusan-keputusan kecil yang harus saudara-saudara hati-hati. Hal yang keempat adalah dalam kesendirian. Nah, disinilah ujian terbesar. Siapa kita saat tidak ada yang melihat? Nah, hal yang ketujuh adalah perubahan yang terlihat. Nah, saudara-saudara, beberapa waktu kemudian orang akan mulai melihat sesuatu. Wah, kamu berubah ya. Nah, ia tidak menjadi sempurna, tetapi dengan perubahan itu, ia lebih sabar, ia lebih jujur, ia lebih bersih, ia lebih sungguh. Dan yang paling penting adalah hatinya jadi berbeda. Nah, tentunya yang ke-8 adalah kekudusan adalah identitas. Nah, suatu hari ia berkata demikian, aku bukan lagi milik diriku sendiri. Nah, saudara, inilah inti semuanya. Kekudusan adalah hidup sebagai milik Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, mari kita coba berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur. Apakah
kita sungguh-sungguh ingin hidup kudus? Atau hanya ingin terlihat rohani? Atau apakah kita melawan dosa? Atau kita diam-diam menikmatinya? Apakah kita milik Tuhan? Atau apakah masih milik dunia? Saudara-saudara, Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup setengah-setengah. Tuhan memanggil kita untuk hidup sepenuhnya baginya. Nah, yang saudara-saudara yang terakhir, saya coba membayangkan saudara-saudara suatu hari demikian. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak bertanya seberapa sukses kita. Tuhan tidak bertanya seberapa terkenal kita. Tapi Tuhan bertanya, apakah engkau hidup kudus bagiku? Nah, saudara-saudara, kekudusan dimulai dari hati. Kekudusan adalah proses. Kekudusan adalah pilihan setiap hari. Dan kekudusan adalah bukti kita milik Tuhan. Hidup kudus bukan untuk orang yang kuat, tapi untuk orang yang mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bukan firman yang ringan, bukan firman yang sekedar menghibur, tapi firman yang kita dengar hari ini adalah firman yang menyelidiki hati, firman yang membongkar kehidupan kita, firman yang memanggil kita untuk berubah. Saudara-saudara, coba saudara-saudara diam sejenak. Saudara-saudara bisa bayangkan, jika hari ini adalah hari terakhir hidup kita, jika malam ini kita berdiri di hadapan Tuhan. Nah, ketika hari ini di hadapan Tuhan, tidak ada lagi topeng. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, tidak ada lagi alasan. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, tidak ada lagi pembenaran. Hanya ada satu hal yang tersisa, itu adalah kehidupan kita yang sebenarnya. Dan saudara-saudara, Tuhan akan bertanya, apakah engkau hidup sebagai milikku atau engkau masih milik dunia? Nah, saudara-saudara, ini bukan pertanyaan ringan. Mari kita kembali ke firman Tuhan hari ini, saudara-saudara. Mari kita belajar bahwa kekudusan bukan pilihan, tapi adalah panggilan. Kekudusan bukan teori, tapi adalah kehidupan. Kekudusan bukan sebagian, tapi adalah seluruh hidup. Mari kita lihat bahwa masalah kita bukan di luar, tetapi di dalam. Dosa bukan hanya tindakan, tapi juga keinginan. Mari kita lihat bahwa pergumulan itu nyata, tapi kemenangan itu mungkin. Nah, kita coba diingatkan dari sini bahwa kita sudah diselamatkan, maka kita harus berubah. Kita diingatkan bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus berbeda. Kita sudah diingatkan bahwa kita sedang menuju Kristus, maka kita harus hidup kudus. Dan hari ini, saudara-saudara, Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara-saudara, jangan keraskan hati saudara-saudara. Mungkin selama ini hidup saudara-saudara setengah-setengah. Mungkin selama ini hidup saudara-saudara melakukan kompromi diam-diam. Mungkin selama ini saudara-saudara terlihat rohani, tapi tidak sungguh-sungguh. Tapi hari ini saudara-saudara, Tuhan memberi kita kesempatan. Bukan untuk merasa bersalah, tapi untuk bertobat dan kembali. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak tahu keadaan hati saudara-saudara, tapi Tuhan tahu. Mungkin ada di antara kita yang masih terikat dosa tersembunyi. Mungkin ada di antara kita yang lelah jatuh bangun. Mungkin ada di antara kita yang ingin berubah, tapi tidak sanggup. Mungkin ada di antara kita yang sudah lama jauh dari Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, datanglah. Aku tidak menolakmu, tapi aku tidak akan membiarkanmu tetap sama. Saudara-saudara yang terkasih, jika hari ini saudara-saudara berkata dalam hati, Tuhan, aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Dalam hati saudara-saudara, dalam hati berkata demikian, Tuhan, aku mau hidup kudus. Jika hari ini saudara-saudara berkata dalam hati, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh menjadi milikmu. Saya ingin mengajak saudara-saudara, jangan tunda hari ini.
Saya mau mengajak saudara-saudara, jangan tunggu besok. Saya mau mengajak saudara-saudara, jangan tunggu sampai sempurna. Jika saudara-saudara rindu hidup yang diubahkan, jika saudara-saudara rindu hati yang baru, jika saudara-saudara rindu kekuatan untuk meninggalkan dosa, saya mengundang saudara-saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Atau bangkit dari tempat dudukmu, atau datang ke sini dan berdoa. Bukan karena ritual, tapi karena ini adalah momen keputusan saudara-saudara. Untuk itu saudara-saudara, apabila berdoa, ucapkanlah ini dalam hati sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, aku datang apa adanya. Aku mengaku, aku berdosa. Aku sering hidup setengah-setengah. Hari ini aku bertobat. Aku meninggalkan hidup lamaku. Aku memilih Engkau. Ubahlah hatiku, sucikan hatiku, mampukan aku hidup kudus. Mulai hari ini, aku mau hidup bagimu sepenuhnya, selamanya. Nah, demikianlah saudara-saudara berdoa. Nah, saudara-saudara, dengarkanlah ini baik-baik. Tuhan tidak mencari orang sempurna. Dengarkanlah ini baik-baik, bahwa Tuhan mencari orang yang mau diubahkan. Dan hari ini saudara-saudara, jika saudara-saudara sungguh-sungguh datang kepadanya, Tuhan menerima saudara-saudara. Jika saudara-saudara sungguh-sungguh datang kepadanya, Tuhan mengampuni saudara-saudara. Jika saudara-saudara sungguh-sungguh datang kepadanya hari ini, Tuhan memulai hidup yang baru dalam saudara. Saudara-saudara, jangan kembali menjadi orang yang sama setelah hari ini. Karena Tuhan tidak mati di kayu salib untuk membuat kita sedikit lebih baik, tetapi untuk membuat kita benar-benar baru. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Dan selalu lindungi kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dituntun ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan yang kudus bersama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.